Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Perkenalkan, nama saya Petra Yulita dengan NIM A1S11909. Di sini saya akan mereview tugas saya dari pertemuan awal sampai pertemuan akhir dengan mata kuliah Prosedur Kelompok dalam Konseling dengan dosen pengampu Bapak Dr. Randus Rasimin MPD dan Bapak Apan Yusra SPD MPD. Pengertian kelompok. Menurut Merton, kelompok yaitu kumpulan orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola yang telah mapan. Dan di dalam kelompok tersebut ada rasa solidaritas karena nilai bersama dan adanya tanggung jawab bersama. Selain itu, pengertian kelompok menurut Homans 1950 mengatakan bahwa kelompok merupakan sejumlah individu yang berkomunikasi satu dengan lainnya dalam jangka waktu tertentu yang jumlahnya tidak terlalu banyak, sehingga hal tersebut memberikan kesempatan bagi semua anggota untuk berkomunikasi secara langsung. B. Jenis-jenis kelompok. Ada dua jenis kelompok, yaitu kelompok formal dan informal. 1. Kelompok formal atau formal group. Kelompok formal atau formal group adalah kelompok yang sengaja dibentuk atau ditunjuk oleh organisasi untuk melakukan tugas tertentu. Kelompok ini dibagi menjadi dua, yaitu kelompok komando dan kelompok tugas. 2. Kelompok informal atau informal group. Kelompok informal atau informal group adalah kelompok yang dibentuk oleh anggota organisasi yang mempunyai kepentingan yang sama. Kelompok ini juga dibagikan menjadi dua, yaitu kelompok kepentingan dan kelompok persahabatan. C. Bimbingan kelompok. Pengertian bimbingan kelompok, Praitno 1995 mengemukakan bahwa bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Artinya, semua peserta dalam kegiatan kelompok saling berinteraksi, bebas mengeluarkan pendapat, menanggapi, memberi saran, dan lain-lain sebagainya. Apa yang dibicarakan itu semuanya bermanfaat untuk diri peserta yang bersangkutan sendiri dan untuk peserta lainnya. Tujuan bimbingan kelompok. Tujuan dari bimbingan kelompok adalah untuk melatih individu bersikap terbuka, mampu berbicara di depan orang banyak, melatih siswa agar dapat mengambil sikap, bertanggung jawab, mengambil keputusan, siswa yang mampu mengembangkan perasaan, pikiran, serta memunculkan tingkah laku yang baik. Manfaat bimbingan kelompok. Menurut beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa manfaat dari layanan bimbingan kelompok adalah dapat melatih siswa untuk dapat hidup secara berkelompok dan menumbuhkan kerjasama antara siswa dan mengatasi masalah, melatih siswa untuk mengemukakan pendapat dan menghargai pendapat orang lain. D. Standar operasional bimbingan kelompok. Menurut Prayitno dan Amti, tahun 2004 menjelaskan standar prosedur operasional bimbingan kelompok meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisis, dan hasil evaluasi, tindak lanjut, dan laporan. Penjelasan keenam prosedur tersebut dibagi menjadi sebagai berikut. 1. Perencanaan kegiatan yang dilakukan adalah mengidentifikasi topik yang akan dibahas dalam bimbingan kelompok, membentuk kelompok, menyusun jadwal, menetapkan prosedur layanan, menetapkan fasilitas layanan, dan menyiapkan kelengkapan administrasi. 2. Pelaksanaan. Bimbingan kelompok yang dilakukan guru bimbingan dan konseling adalah mengkomunikasikan rencana layanan bimbingan kelompok, mengorganisasikan kegiatan layanan bimbingan kelompok, menyelenggarakan layanan bimbingan kelompok meliputi tahap pembentukan, peralihan, dan kegiatan, dan pengakhiran. 3. Evaluasi bimbingan kelompok. Menetapkan materi evaluasi, menetapkan prosedur evaluasi, menyusun instrumen evaluasi, mengoptimalkan instrumen evaluasi, dan mengolah hasil aplikasi instrumen. 4. Analisis hasil evaluasi. Menetapkan norma atau standar analisis, melakukan analisis, dan menafsirkan hasil analisis. 5. Tindak lanjut.
menetapkan jenis dan arah tindak lanjut, mengkomunikasikan rencana tindak lanjut kepada pihak terkait, dan melaksanakan tindak lanjut. 6. Laporan. Menyusun laporan bimbingan kelompok, menyampaikan laporan kepada pihak terkait, dan mendokumentasikan laporan. Rencana pelaksanaan layanan bimbingan kelompok. Rencana pelaksanaan layanan bimbingan kelompok merupakan perangkat yang harus disusun oleh guru bimbingan dan konseling sebelum melaksanakan layanan bimbingan kelompok. Dikembangkan sesuai topik yang telah dirumuskan dari hasil identifikasi kebutuhan peserta didik dalam aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Rencana pelaksanaan layanan bimbingan kelompok sekurang-kurangnya membuat identitas, topik, komponen, layanan, bidang layanan, fungsi, tujuan, materi, sasaran, tanggal pelaksanaan, waktu, metode atau teknik, media atau alat, sumber bacaan, uraian kegiatan, dan evaluasi. Tahap-tahap bimbingan kelompok. Terdapat 4 tahapan bimbingan kelompok, yaitu pembukaan, transisi, inti dan penutupan atau Depdikbud 2016. Asas-asas dalam bimbingan kelompok. Berdasarkan pendapat di atas, asas bimbingan kelompok meliputi asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kesukarelaan, asas kenormatifan. Keempat asas tersebut harus ada dalam proses bimbingan kelompok agar dalam proses bimbingan kelompok dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Teknik-teknik dalam bimbingan kelompok. Teknik bimbingan kelompok dipilih sesuai dengan topik permasalahan yang akan dibicarakan dalam bimbingan kelompok. Banyak teknik bimbingan kelompok yang bisa dipakai karena pembatasan halaman, dan pada modul ini hanya 4 teknik, yaitu diskusi kelompok, sosiodrama, psikodrama, dan homeroom. Konseling kelompok. A. Pengertian konseling kelompok. Konseling kelompok adalah upaya bantuan kepada individu dalam suasana kelompok dengan jumlah anggota 4-8 anggota atau konseli untuk mendiskusikan atau memecahkan masalah. Pelaksanaan dalam suatu tempat tertentu dengan seorang pembimbing atau lebih untuk membantu mengarahkan agar konseli dapat memperoleh kemudahan dalam rangka memecahkan permasalahan. Tujuan konseling kelompok. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, tujuan dilaksanakannya konseling kelompok adalah untuk memberikan kepada individu berupa pengalaman kelompok yang membantu individu untuk belajar, membantu individu membangun hubungan yang positif, peningkatan kepercayaan diri, tanggung jawab terhadap diri sendiri, dan dapat menyelesaikan masalah pribadi melalui suasana kelompok. C. Manfaat konseling kelompok. 1. Konseli dapat mengemukakan hal-hal yang paling penting bagi dirinya. 2. Mengidentifikasi bersama orang lain yang memiliki permasalahan yang sama. 3. Memperoleh balikan yang cepat dari anggota kelompok dan pemimpin kelompok. 4. Meningkatkan kepercayaan diri. Rencana pelaksanaan layanan konseling kelompok. Rencana pelaksanaan layanan konseling kelompok merupakan perangkat yang harus disusun oleh guru bimbingan dan konseling sebelum melaksanakan layanan konseling kelompok. Dikembangkan sesuai dengan topik permasalahan yang telah dirumuskan dari hasil identifikasi kebutuhan peserta didik dalam aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Tahap-tahap konseling kelompok. Menurut Gibson dan Michael tahun 2011 mengemukakan 5 tahapan, yakni tahap pertama, pembentukan kelompok, tahap kedua, identifikasi peran dan tujuan kelompok, tahap ketiga, produktivitas, tahap keempat, realisasi, dan tahap kelima, penutupan. Teknik konseling kelompok. Di dalam teknik konseling kelompok ada tiga teknik, yaitu 1. Relaksasi, 2. Kontrak perilaku, 3. Latihan asertif. Evaluasi layanan bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Evaluasi bimbingan kelompok dan konseling kelompok adalah proses mengumpulkan informasi secara terencana untuk menentukan derajat, kualitas keberhasilan layanan bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Prinsip-prinsip evaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar penilaian evaluasi didasarkan pada prinsip sebagai berikut: 1. Sahih, 2. Objektif, 3. Adil, 4. Terpadu, 5. Terbuka, 6. Menyeluruh dan berkesinambungan,
7 sistematis, 8 beracuan kriteria, 9 akuntabel. Tujuan dari evaluasi program BK adalah untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan kegiatan dan ketercapaian tujuan dari program yang telah ditetapkan. Dengan cara menelaah program pelayanan BK yang telah dan sedang dilaksanakan, yang hasilnya dapat menjadi dasar bagi guru BK untuk mengembangkan dan memperbaiki program BK di sekolah yang bersangkutan. Kriteria evaluasi program BK. Terdapat 2 evaluasi yang umum dilaksanakan pada layanan konseling program BK di sekolah, yakni 1 evaluasi proses dan 2 evaluasi hasil. 1. Evaluasi proses kegiatan pelayanan konseling. Evaluasi proses adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan melalui analisis hasil penilaian proses selama kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling berlangsung. 2. Evaluasi hasil kegiatan pelayanan konseling. Penilaian hasil dilakukan untuk memperoleh informasi tentang keefektifan layanan BK dilihat dari hasilnya, yang kegiatan atau pelaksanaannya dilakukan pada akhir suatu program atau kegiatan. Tindak lanjut hasil evaluasi BKP dan KKP. A. Pengertian tindak lanjut. Istilah tindak lanjut evaluasi program bimbingan dan konseling dapat diklasifikasi menjadi 2, yaitu tindak lanjut sebagai bagian utuh dan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, dan tindak lanjut sebagai tahap akhir dari kegiatan evaluasi. B. Tujuan tindak lanjut. Kegiatan tindak lanjut dilakukan berdasarkan temuan yang diperoleh dalam evaluasi bimbingan dan konseling. Tindak lanjut tersebut dipergunakan oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor untuk tujuan 1. Memperbaiki hal-hal yang masih lemah, kurang tepat, atau kurang relevan dengan tujuan yang akan dicapai. 2. Mengembangkan program dengan menambah atau merubah beberapa hal yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan atau efektivitas program. C. Langkah-langkah tindak lanjut. Kegiatan tindak lanjut dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut ini, yaitu 1. Menentukan aspek-aspek perbaikan atau peningkatan yang akan dilakukan. 2. Menyusun ulang desain program secara umum atau layanan bimbingan dan konseling tertentu dalam rangka perbaikan atau pengembangan. 3. Melaksanakan kegiatan tindak lanjut sesuai dengan aspek-aspek yang akan diperbaiki atau dikembangkan dan dialokasi waktu yang telah ditentukan. Pelaksanaan tindak lanjut. Pelaksanaan tindak lanjut dalam konteks pelaksanaan layanan dilakukan untuk menindaklanjuti hasil layanan yang telah diberikan. Tindak lanjut sebagai hal yang harus dilakukan untuk memperbaiki program bimbingan dan konseling tahun berikutnya. Laporan pelaksanaan BKP dan KKP. A. Pengertian. Laporan merupakan langkah lanjutan setelah evaluasi. Dalam pelaporan lebih bersifat mendeskripsikan dan memberi uraian, analisis terhadap hasil-hasil yang telah dicapai dalam kegiatan evaluasi sebelumnya. Pada hakikatnya, merupakan kegiatan penyusunan dan mendeskripsikan seluruh hasil yang telah dicapai dalam evaluasi proses maupun hasil. B. Tujuan. Tujuan yang diharapkan dari pelaporan pelaksanaan program bimbingan dan konseling ini secara umum adalah 1. Memberikan informasi perkembangan kemajuan, dinamika permasalahan dan keunggulan, serta capaian akhir program bimbingan dan konseling kepada seluruh pihak yang terlibat dan berkepentingan. 2. Menyediakan mekanisme umpan balik bagi pihak yang terlibat dan berkepentingan terhadap program bimbingan dan konseling dalam rangka modifikasi dan pengembangan. 3. Memberikan jaminan akuntabilitas kepada publik bahwa program bimbingan dan konseling yang telah dilaksanakan dan dievaluasi telah memenuhi prinsip program yang efektif, efisien, dan berkualitas. C. Langkah-langkah pelaporan. Langkah-langkah penyusunan laporan pelaksanaan program bimbingan dan konseling dibagi dalam 3 tahap, yaitu persiapan, pengumpulan, dan penyajian data dan penulisan laporan.